Saya Rahmat, kerja sebagai kuli proyek, ya pegawai proyek. Nama saya Sahrul, saya supir bus antar kota, antar provinsi. Nama saya Dani, saya seorang kuli panggul. Halo, nama saya Irfan, saya bartender. Saya sehari-hari jadi kuli panggul di pelabuhan kota Jakarta. Saya bartender di hotel berbintang, saya biasa nyiapin minuman sih buat tamu-tamu. Pekerjaan saya itu di lapangan, kayak ada proyek pembangunan gedung gitu di Jakarta sih. Gitu. Saya supir bus trayek Jakarta-Surabaya. Saya selalu jalan itu bareng partner saya. Untuk gantian, paling setiap jalan sehari itu saya 15-18 jam dalam perjalanan. Dari 2015 saya jadi bartender. Tadinya saya kerja di luar negeri, di hotel di luar. Cuman saya harus pulang, terus saya dapat pekerjaan bartender ini. Saya kerja proyek udah 20 tahunan lah setelah saya putus sekolah SMA. Supir bus saya itu dari 2012. Awalnya sih saya kenek. Ya, alhamdulillah dipercaya. Sekarang saya jadi bawa bus gitu. 10 tahun, dulu saya kerja di pabrik tapi kena PHK. Tapi ya sudah terlanjur jadi kerja di kapal aja jadi kuli panggul. Bulan puasa. Bulan puasa itu bulan penuh rahmat. Bulan untuk menahan makan dan minum. Terus bulan mohon ampun. Bulan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang penuh ampunan. Bulan puasa buat saya nahan lapar, nahan haus, nahan hawa nafsu, sama waktu yang tepat buat beribadah, sama buat bertobat kali gitu ya. Bulan puasa. Bulan puasa itu menahan lapar haus dan hawa nafsu. Ya sama banyak orang berlomba-lomba dalam kebaikan lah di bulan ini begitu. Masih suka? Batal sih jarang sih. Oh, sering Mas. Masih sih. Ya resikonya udah resiko supir bis. Ya tergantung kita ngangkut banyak barangnya sih. Soalnya kalau lagi banyak ngangkut barang, kita harus ekstra tenaga lebih. Soalnya kan repotnya kalau kerjaan saya tuh mulainya tuh dari malam. Dari buka sampai subuh. Jadi selama ini sih kalau batal jarang. Ya gimana ya, kan kerja berat gitu di lapangan, kalau dipaksain puasa juga nantinya takut pusing, pingsan gitu. Kan saya ini musafir jatuhnya ya, jadi diperbolehin nggak puasa karena kan dituntut untuk tetap fokus sama fit, karena kan bus ya kami supir yang tanggung ada apa-apanya. Kalau itu pasti belum sih, karena kan ya gimana ya, mau full puasanya nggak bisa karena kerja berat, takutnya nantinya kalau dipaksain jadi sakit, nantinya nggak kerja gitu kan. Nah ini nggak tahu sih saya, kalau batal sih nggak pernah. Yang tadi saya bilang kan kalau batal nggak pernah, tapi ya saya kerja kan nyiapin minuman-minuman buat tamu. Belum. Ya karena ya untuk menahan makan dan minum kadang saya masih belum bisa full ya. Tapi untuk menahan nafsu sama ibadah itu saya lakukan sebaik mungkin. Sebisa mungkin sih saya ngelakuinnya dengan baik.
Cuman ya kalau misalkan nggak puasa, seenggaknya sih saya ngusahain untuk sholat tetap 5 waktu, Mas. Nah, kalau pahala saya nggak tahu sih, soalnya kan kalau puasanya sih saya jalanin full ya, nggak batal. Ya cuman saya kerjaannya nyiapin minuman, terus ya di tempat yang nyerempet maksiat, saya sebisa mungkin nggak minum selama ini. Cuman ya demi gaji, ya ini yang saya kerjain selama ini, jadi bartender. Waktu bilang ngerti, saya udah tahu. Ya emang resikonya kan resiko supir, karena kalau boleh dibilang kami ini kan musafir, jadi dibolehin nggak puasa. Iya saya paham, cuman mau gimana ya Mas ya, saya butuh tenaga lebih banyak buat angkut banyak, makanya saya nggak puasa. Kalau kita ngangkutnya banyak, soalnya penghasilan yang saya dapetin juga banyak Mas, lumayan kan buat bertahan hidup. Oh iya Mas, karena ya kerja berat namanya juga ya. Jadi ya kalau dipaksain takutnya kan lapar ya, nahan lapar gitu. Nggak fokus, takutnya jadi celaka. Tapi ya kayaknya kan ada pengecualian lah ya untuk pekerja berat seperti saya gitu ya. Ada surat lah yang mungkin yang bilang kan kayak gitu sih kayaknya. Tapi kadang saya suka sedih. Nggak bisa jalanin puasa full, terus nanti di hari lebaran saya harus ikut orang lebaran, tapi saya juga belum komplit untuk puasa. Tapi ya itu karena udah resiko profesi, ya udah saya jalanin. Gak pernah kepikiran sih awalnya. Cuman ya sekolah saya kan gak tinggi Mas. Ya susah juga dapat pekerjaan yang lebih baik dari ini sih. Saya cuman bisa berharap semoga kedepannya saya bisa dapat pekerjaan yang lebih baik aja sih. Jauh sih Mas dari cita-cita saya. Ya tapi mau gimana lagi, saya harus tetap syukurin lah. Yang penting mah syukurin lah saya, yang penting mah syukurin aja apa yang sekarang saya jalanin. Jadi bartender sih bukan dari keinginan hati saya sih ya, karena peluang yang saya dapetin selama ini tuh ini, cuman ya daripada nganggur, ya saya nggak mau juga lihat orang tua saya sedih ngeliat saya nganggur. Kerjaan sekarang sih bukan cita-cita saya, tapi ya gimana lagi keadaannya kan saya putus sekolah gitu ya, jadi ya terima aja saya kerja seperti ini daripada minta-minta di pinggir jalan kan. Lebih baik saya kerja seperti ini aja. Saya akan berhenti jadi supir bus. Saya akan milih usaha di kampung. Ya dengan tujuan bisa membenahi diri. Yang pertama saya lakuin sih ya resign sih dari tempat-tempat kayak gini, kerjaan-kerjaan kayak gini. Ya saya sih pengennya di rumah aja gitu kalau ini benar-benar Ramadan terakhir buat saya, supaya saya bisa mendapatkan diri sama Allah, jadi dosa-dosa saya bisa diampunin. Mau kayak gimana lagi Mas ya, soalnya kondisinya udah seperti ini. Saya sih berharap saya bisa puasa lebih husuk lagi, puasanya bisa tamat 30 hari, bisa lebih dekat lagi sama Allah. bareng keluarga gitu kan, full puasa 30 hari kan seneng gitu ya. Terus saya ibadahnya juga serius gitu pasti ya, kalau orang udah tahu bakal terakhir gitu ya, kayak gitu, nggak kerja di proyek, ngumpul sama keluarga. Bapak saya sih. Buat orang tua saya sih Mas. Istri saya pastinya. Orangnya yang kalau sekarang sih yang pasti anak istri Mas ya, karena hampir tiap bulan puasa, kadang kalau lebaran juga nggak ke rumah, jadi ya saya pengen minta maaf nggak bisa
bareng aja gitu. Terus saya nggak bisa kasih contoh puasa dengan baik gitu kan. Apa sih, saya pengennya bareng anak, bisa kasih contoh lah buat anak gitu ya, seperti itu. Jadi ya, maaf gitu belum bisa bareng ya. Kalau saya pikir sih saya pengennya udahlah nggak usah kerja proyek gitu ya, kerja yang lain asal bisa bareng istri gitu sama anak di rumah kalau puasa gitu, banyak waktu lah. Karena selama ini tuh saya bohong kalau saya kerja di hotel, padahal kan saya sebenarnya kerja di bar. Dia pasti kecewa banget sih kalau tahu saya masih ngerjain ini, kerjaan kayak gini. Maaf ya Pak kalau saya selama ini bohong. Semoga saya secepatnya dapat pekerjaan yang lebih baik dari ini dan bikin Bapak bangga. Karena kami sering nggak bisa buka puasa bareng, terus nggak bisa sahur bareng. Intinya sih nggak bisa menjalani puasa ini berdua dengan sempurna. Itu sih yang paling Saya belum menjadi anak yang membanggakan, belum memberikan yang terbaik buat mereka. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Ya Allah, di bulan penuh rahmat ini, saya mohon ampunan-Mu. Saya sering nggak bisa puasa dengan sempurna. Ya Allah, mohon ampun selama ini saya masih lalai menjalankan ibadah puasa. Ya Allah, semoga Engkau mengerti posisi saya dengan pekerjaan saya. Semoga pekerjaan saya ini tidak jadi halangan untuk beriman kepadamu. Terima kasih ya Allah. Saya masih diberi sehat untuk menjalankan puasa di tahun ini. Semoga apa yang saya lakukan ini menjadi pahala untukku. Mohon maaf, saya belum bisa memberikan yang terbaik. Puasa saya masih banyak yang terlewat. Semoga tahun depan saya masih diberi sehat untuk menjalankan puasa lagi. Tapi saya selalu berusaha menjadi orang yang lebih baik. Saya menjalankan agama dengan baik. Tapi saya ya selalu bersyukur atas apa yang Engkau berikan. Saya jalani dengan sepenuh hati, dengan ikhlas. Saya yakin Engkau memberikan yang terbaik buat saya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Berapa banyak kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita harus syukuri dan nikmati. Puasa hukumnya wajib untuk seluruh umat muslim, namun mencari nafkah pun tak kalah penting. Melakukan pekerjaan di bawah terik sinar matahari, berhubungan dengan mesin panas, atau selalu mengangkat beban berat, itu yang sulit ditaklukkan saat kita berpuasa. Islam adalah agama yang fleksibel. Segala bentuk pekerjaan yang didasari dengan niat tentunya akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan seperti ini. Pekerjaan mereka memang berat, tapi Allah pasti mempunyai rencana yang lebih baik. Berpuasalah semampunya, jika tidak memungkinkan, gantilah di hari yang lain. Barakallahu wa fikum, asyhadu an la ilaha illa anta wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan niyamahu wa yukafi'u majidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik.
Rabbana zalamna anfusana dzunubana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.